Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fatona dengan NPM 112111103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memperbanyak angan-angan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Selamat menyaksikan. Ketahuilah, sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Pertama, cinta dunia, dan kedua adalah kebodohan. Yang pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti akan merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Banyak manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin bisa hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus mendambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta kekayaan, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sarana-sarana kehidupan duniawi lainnya. Hatinya susah untuk dilepaskan dari pikiran tersebut karena sudah tergantung kepadanya. Akibatnya, ia terlalu berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Ia susah bertaubat dan terus melakukan maksiat. Jika suatu ketika terlintas dalam pikirannya soal kematian yang menuntut persiapan untuk menyambutnya, ia berkata kepada dirinya sendiri dengan nada menghibur, "Tenang saja, masih ada banyak waktu di depanmu, dan nanti ketika sudah dewasa, kamu masih bisa bertaubat." Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, ia pun berkata, "Tenang saja, tunggu sampai kamu sudah menjadi seorang kakek." Dan ketika sudah menjadi seorang kakek, ia masih bisa berkata, "Tenang, tunggu saja sampai kamu selesai membangun rumah itu, atau selesai membereskan tanah pertanian itu, atau setelah kamu pulang dari perjalanan itu, atau setelah kamu selesai mengurus anakmu yang itu, atau setelah selesai memberinya modal pekerjaan dan membikinkan rumah untuknya, atau setelah berhasil mengalahkan pesaingmu yang sekarang bersenang-senang di atas penderitaanmu." Demikianlah, ia selalu menunda dan mengulur-ulur waktu. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya, sampai akhirnya ia keburu dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Pada saat itu, ia akan meratap berkepanjangan. Ratapan dan teriakan yang paling sering keluar dari para penghuni neraka adalah karena mereka dahulu suka menunda-nunda amal kebaikan dan karena mereka dahulu suka menunda-nunda untuk bertaubat. Mereka mengatakan, "Aduh, kami sedih dan menyesal. Kenapa kami dulu suka menunda-nunda?" Orang yang suka menunda-nunda untuk bertaubat tidak menyadari bahwa sikap buruk itu kelak akan tetap bersamanya. Semakin lama ia menunda-nunda, maka akan semakin lama pula ia meratap dan menyesal. Ia mengira bahwa orang yang asyik tenggelam dalam kesibukan duniawi itu tetap mempunyai waktu luang, padahal itu mustahil. Jika ingin lolos dari perangkap itu, maka mau tidak mau, ia harus sama sekali mencampakkannya. Seorang penyair berkata, "Manusia tak akan pernah selesai urusannya, sebab setiap selesai satu kebutuhan, selaksa kebutuhan lain telah siap menunggu untuk diselesaikan." Pangkal semua angan-angan tersebut adalah rasa cinta kepada dunia, dan melalaikan sabda Nabi SAW, yaitu, "Cintailah siapa yang kamu cintai, tapi ingatlah bahwa kamu pasti akan berpisah meninggalkannya." Yang kedua adalah kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini dikarenakan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua berbanding 1.000 kematian anak kecil dan anak muda. Tidak sedikit pula yang berpikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan ia sedang sehat walafiat. Kematian tak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tak sadar bahwa semua ini sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Padahal kenyataannya setiap penyakit itu muncul secara mendadak, dan jika ia sedang sakit, bukan mustahil pula bakal membawanya pada kematian. Seandainya orang yang lalai ini sedikit mau berpikir dan sadar bahwa kematian itu tidak bisa ditebak kapan datangnya, tentu ia akan segera insaf dan bersiap menghadapinya. Kematian itu tidak bisa terjadi pada usia muda atau tua, baik di musim dingin atau di musim panas, di musim gugur atau di musim semi, pada siang hari atau malam hari. Akan tetapi, kebodohan dan rasa cinta dunia telah membuatnya banyak berangan-angan, hingga ia lalai memikirkan bahwa sebenarnya kematian telah dekat. Ia tahu bahwa kematian pasti akan tiba, tapi ia tak mau memperhitungkan bahwa kematian itu akan
akan datang setiap saat, kapan saja. Ia rajin mengantarkan jenazah, tapi tak pernah menyadari bahwa suatu saat jenazahnya lah yang akan diantarkan. Orang seperti ini sudah berkali-kali dan sudah terbiasa menyaksikan kematian orang lain, namun ia sendiri tidak menyadari akan kematian dirinya sendiri. Tentu saja karena ia belum pernah mengalami kematian. Coba kalau ia pernah mengalaminya, pasti itu akan merupakan pengalaman yang tidak akan pernah berulang. Jika sudah mengetahui bahwa penyebabnya adalah kebodohan dan cinta kepada dunia, maka terapi atau cara mengatasinya ialah dengan menolak penyebab tersebut. Kebodohan bisa diatasi dengan berpikir jernih dari hati yang khusyuk dan dengan mendengarkan hikmah yang mampu menembus kerelung hati yang suci. Sementara untuk mengatasi kecintaan kepada dunia adalah dengan mengeluarkan dunia itu dari hati. Ini memang sangat berat karena sudah menjadi penyakit kronis yang sudah diobati oleh orang-orang terdahulu maupun oleh orang-orang belakangan. Tapi tidak ada obatnya sama sekali selain iman atau mempercayai hari kiamat. Berikut siksa yang besar dan balasan pahala yang melimpah ruah. Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap hal itu, maka semakin cepat kecintaan kepada dunia lenyap dari hati. Sekian penjelasan tentang faktor angan-angan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.